Fenomena iklim El Nino berupa musim kemarau panjang telah berdampak pada lahan pertanian dan perkebunan serta ketersediaan air bersih. Curah hujan sudah tidak jatuh selama 2 bulan di 18 provinsi di Indonesia, menyebabkan sebagian lahan pertanian dan perkebunan kekeringan. Penduduk di sejumlah wilayah mulai merasakan kesulitan air bersih. Kita menghargai langkah pemerintah mengantisipasi dampak El Nino. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memperkirakan 111.000 hektar lahan pertanian kekeringan dan hanya 8.000 hektar puso. Luas tersebut sangat kecil dibandingkan dengan luas panen tanaman pangan. Luas panen padi misalnya lebih dari 12,6 juta hektar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan indeks El Nino memperlihatkan tingkat keparahan fenomena ini pada 16 Juli lalu sama dengan seperti situasi El Nino tahun 1997. Bila prediksi BMKG benar, dampak kekeringan akan serius. Pada 97-1908, El Nino menyebabkan kekeringan parah dan memaksa pemerintah mengimpor hingga 5 juta ton beras, terutama untuk membantu kelompok masyarakat miskin. Dampak lain, kebakaran hutan seluas 9,7 juta hektar hutan, hal yang belum pernah terjadi. Asap kebakaran mengganggu pernapasan di wilayah Indonesia dan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Banyak penerbangan terganggu tebalnya asap. Kita tentu berharap dampak El Nino terhadap pangan, kebakaran hutan, maupun penyediaan air bersih tidak separah tahun 1997-1998. Perakiraan iklim oleh BMKG telah semakin baik dikomunikasikan ke berbagai instansi pada aras horizontal. Kementerian Pertanian misalnya lebih mampu merespons antara lain dengan menyiapkan pompa air dan menyiapkan benih tahan kekeringan. Meski begitu, respons tersebut perlu sampai ke petani. Informasi tentang perubahan iklim harus sampai sejak awal. Begitu pula ketersediaan sarana produksi pertanian. Hal lain yang sampai hari ini tetap masih sebatas wacana adalah pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Pada musim hujan terjadi banjir dan longsor, dan pada musim kemarau kekeringan menjadi ancaman. Pengelolaan lingkungan tidak dapat parsial. Lingkungan yang lestari berhubungan antara lain dengan jumlah penduduk karena menyangkut kebutuhan lahan untuk permukiman, pangan, dan industri. Keseimbangan lingkungan juga berkorelasi dengan sebaran penduduk, cara kita mengelola pembangunan, penegakan hukum, serta tingkat pengetahuan masyarakat. El Nino sebagai siklus alam memang tidak dapat kita halangi datangnya, setidaknya dengan teknologi saat ini. Tetapi dampak negatifnya dapat dikurangi dengan belajar dari pengalaman dan kesungguhan dalam mengelola lingkungan agar menjadi lebih seimbang.